warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Media Rizka Wauda. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan prodi S1 Ilmu Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Putri, sesuai kontrak saya sebelumnya yang akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai cara mengatasi mual muntah. Untuk waktunya nanti sekitar 30 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Apakah sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Kalau tidak ada, bisa saya mulai dulu ya Bu ya. Saya beri slide ya Bu untuk pengetahuan Ibu di rumah. Dan ini untuk materinya bisa diperhatikan ya Bu ya. Mengatasi mual dan muntah pada ibu hamil dengan terapi akupunktur. Apa itu mual muntah? Mual muntah atau dalam bahasa medis disebut hemorrhagic gravidarum atau morning sickness merupakan suatu keadaan mual yang terkadang disertai mual frekuensi kurang dari 5 kali. Hemorrhagic gravidarum merupakan perasaan pusing, perut kembung, dan badan terasa lemas disertai keluarnya isi perut melalui mulut dengan frekuensi kurang dari 5 kali sehari pada ibu hamil trimester 1. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada morning sickness, merupakan pusing pada saat bangun pagi karena terjadi iskemia relatif akibat turunnya aliran darah menuju otak sehingga glukosa ke arah sistem saraf pusat berkurang. Berikutnya ada emesis gravidarum, yaitu mual dan muntah beberapa kali terutama pada pagi hari, tidak menyebabkan gangguan semua aktivitas sehari-hari. Berikutnya ada hipermesis gravidarum, yaitu mual dan muntah berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Etiologinya atau penyebabnya. Penyebab mual muntah dianggap sebagai masalah multifaktoral. Teori yang berkaitan adalah faktor hormonal, sistem vestibular, pencernaan, psikologis, hypervocation, genetik, dan faktor evolusi. Berdasarkan suatu studi prospektif pada 9.000 wanita hamil yang mengalami mual muntah, didapatkan hasil resiko mual muntah meningkat pada primigravida, wanita yang berpendidikan kurang, merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, memiliki riwayat mual muntah pada kehamilan sebelumnya. Ada beberapa peneliti yang menyebutkan bahwa penyebab mual muntah disebabkan oleh faktor psikologis seperti kehamilan yang tidak direncanakan atau seperti hamil di luar nikah, tidak nyaman atau tidak diinginkan, beban pekerjaan akan menyebabkan penderita batin dan konflik. Seperti contohnya wanita karir yang tidak ingin hamil duluan, perasaan bersalah, marah, ketakutan, dan cemas dapat menambah tingkat keparahan mual dan muntah. Patofisiologinya yaitu peningkatan hormoner chronic gonadotropin atau biasa disebut HCG dapat menjadi faktor mual dan muntah. Peningkatan kadar hormon progesteron menyebabkan otot polos pada sistem gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas menurun dan lambung menjadi kosong. Hipermesis gravidarum yang merupakan komplikasi pada ibu hamil mudah bila terjadi terus-menerus, dapat mengakibatkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, serta dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Berikutnya ada pencegahan. Di sini pencegahannya yang pertama adalah menghindari bau-bau atau faktor yang menyebabnya terjadi mual muntah, seperti bau-bauan yang menyengat atau yang ibu rasakan yang tidak ibu suka, itu ibu hindari.
Berikutnya ada sediakan makanan kering seperti biskuit atau roti bakar sebelum bangun dari tempat tidur di pagi hari. Sediakan seperti cemilan apapun yang ibu suka ditaruh di dekat ibu agar pagi hari kalau ibu lapar bisa langsung dimakan. Berikutnya jaga pola makan dengan cara makan sedikit tapi sering. Hindari makanan yang mengandung lemak dan berminyak serta berbumbu keras. Bangun dari tempat tidur secara perlahan-lahan, jangan langsung bergerak. Banyak mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Banyak minum air dan mengonsumsi vitamin D yang diimbangi dengan istirahat yang cukup. Penata laksanaannya di sini ada yang pertama untuk melakukan pengaturan pola makan, yaitu dengan memodifikasi jumlah dan ukuran makanan. Makanan dengan jumlah kecil dan minuman cairan yang mengandung elektrolit atau suplemen lebih sering. Mengonsumsi makanan yang tinggi protein dapat mengurangi mual dan melambatkan aktivitas gelombang diastrimik pada lambung, terutama pada trimester pertama dibanding dengan makanan yang didominasi oleh karbohidrat atau lemak. Berikutnya ada menghindari ketegangan yang dapat meningkatkan stres dan mengganggu istirahat. Berikutnya, meminum air jahe dapat mengurangi mual dan muntah secara signifikan karena dapat meningkatkan mobilitas saluran cerna, yaitu dengan menggunakan 1 gram jahe sebagai minuman selama 4 hari. Berikutnya, melakukan akupuntur atau hipnosis dapat menurunkan mual dan muntah secara signifikan. Di sini kita akan mengambil terapi akupresur untuk evaluasinya. Apa sih pengertian akupresur? Akupresur adalah salah satu metode pengobatan dan penyehatan dengan melakukan pemijatan atau penekanan jari di permukaan kulit. Pijatkan akan mengurangi ketegangan, meningkatkan sirkulasi darah, dan merangsang kekuatan energi untuk tubuh dan menyehatkan atau menyembuhkan. Apa sih manfaatnya? Manfaat akupresur dapat dimanfaatkan untuk mencegah penyakit, penyembuhan rehabilitasi, meningkatkan daya tahan tubuh. Akupresur dapat menghilangkan nyeri dan gejala-gejala beberapa penyakit seperti menurunkan low back pain atau LBP dan menurunkan heart rate pada pasien stroke. Akupresur dapat mengatasi nyeri dan bersifat umum dan nyeri selama persalinan. Terima kasih. Baik, segini dulu penyampaian materi dari saya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Mau tanya sedikit sih, Bu. Seandainya kita kan mau menikah, tapi pas kita bangun tidur itu kita nggak pengen apa-apa. Padahal kan tadi yang dijelaskan untuk mengurangi malam muntah kan harus makan biskuit atau cemilan ringan. Tapi ketika kita bangun tidur itu kita malah nggak lapar sama sekali. Terus solusinya untuk apa ya, untuk mengganti makanan tersebut kita mendingan mengonsumsi apa? Kalau biskuit, baik, bagus sekali pertanyaannya Ibu ya. Oke, pertanyaannya saya ulang ya Bu. Misal Ibu sudah menyediakan atau bangun tidur Ibu tidak suka sama makanan yang sudah disediakan, apakah solusinya untuk mengganti? Solusi baiknya bisa diganti dengan buah Bu, tapi buahnya yang berserat ya Bu, dan yang menyehatkan, yang segar-segar seperti itu. Kalau emang masih tetap nggak mau semua, tadi kan sudah dijelaskan makan walaupun sedikit tapi sering agar mengatasi atau mencegah mual muntah seperti itu Ibu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa saya langsung melakukan tindakan terapi akupresur ya Bu. Tindakan di mana caranya kita mengatasi mual muncul tiba-tiba. Oke, selanjutnya kita lakukan tindakan terapi akupresur ya Bu. Bisa, apakah posisi seperti ini nyaman untuk Ibu? Baik, kalau nyaman bisa saya mulai ya Bu.
Coba letakkan tangan ibu seperti ini. Kita temukan titik akupressur, biasanya di tengah sini ya Bu ya. Kita putarkan sesuai jarum jam ya Bu. Diputar terus seperti ini sampai rasa mual muntahnya berkurang ya Bu ya. Yang kedua ada teknik dengan memijat sela-sela ibu jari. Kita letakkan tangan jari-jari kita ke pasien seperti ini. Kita temukan titik akupressur. Kita putar sesuai jarum jam ya. Yang ketiga tekniknya, kita tekan sisi jari telunjuk. Kita pijat-pijat seperti ini. Bisa dilakukan berulang hingga rasa mual muntahnya berkurang. Bisa coba dipraktekkan Bu. Mari saya pegang di sini. Kita temukan titik akupressur di tengah. Kita putar sesuai arah jarum jam. Kita tekan sampai rasa mual muntahnya berkurang. Yang kedua tekniknya, kita letakkan jari kita di sela-sela ibu jari. Kita putar sesuai arah jarum jam. Yang ketiga, kita tekan sisi-sisi dari telunjuk, pijat-pijat seperti ini hingga rasa mual muntahnya berkurang. Baik, bagus sekali peragaan dari ibu. Ibu sangat memperhatikan sekali, ibu sangat bekerja sama dengan baik. Saya sangat terima kasih ya Bu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih atas waktunya sudah mencet video saya, sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Terima kasih banyak untuk kalian semua teman-teman. Selebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, kurang lebihnya juga saya mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya masih dalam tahap belajar. Semoga teman-teman semua dapat memakluminya. Jika ada saran bisa kalian kritik ke saya, tidak apa-apa, karena untuk pembelajaran saya juga. Terima kasih teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.